Selamat datang di channel Kurotaka Watashi no Nama wa, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube dan juga CPNS. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Kurotaka, Kurotaka. Nanti akan langsung muncul channel saya di urutan yang agak atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke-871 ini saya akan membahas perbedaan antara rumus bentuk pangkat untuk bilangan pokok yang sama dengan pangkat yang sama. Perbedaannya itu apa gitu? Karena sebagian murid-murid itu, siswa-siswa itu, peserta didik itu yang kadang itu masih salah, penggunaannya itu masih salah gitu. Karena ada kemiripan rumus tapi hal-hal yang kecil itu tidak diperhatikan, menyebabkan kesalahan gitu. Nah, yang pertama, rumus yang pertama ya bilangan pokok, ini untuk yang perkalian. Nah, bilangan pokok sama, rumusnya saya tulis seperti ini: A pangkat M kali A pangkat N. Lihat ini, bilangan pokok itu angka yang besar, angka yang ada di bawah, ini namanya bilangan pokok. Nah, rumusnya untuk bilangan pokok yang sama itu ini sama dengan A pangkat M tambah N. Rumusnya seperti itu. Kemudian yang ini untuk pangkat yang sama, berarti pangkatnya yang sama. Kalau pangkatnya sama, berarti bilangan pokoknya kita anggap beda. Berarti gini, A pangkat N dengan B pangkat N. Lihat ini, bilangan pokoknya beda, pangkatnya sama. Kalau ini tadi bilangan pokoknya sama, angka yang besar ya, yang di bawah sama, yang di atas beda, pangkatnya beda. Yang ini, yang di atas itu pangkatnya sama, angka kecilnya sama, yang di atas sama, yang di bawah angka besarnya beda. Nah, ini rumusnya menjadi AB pangkat N. Nah, seperti ini ya. Ini rumus untuk perkalian. Kemudian yang kedua itu rumus untuk pembagian. Boleh ditulis pangkat, boleh ditulis per, boleh ditulis bagi ya. A pangkat M bagi A pangkat N. Ini juga boleh ditulis seperti ini ya. A pangkat M per A pangkat N. Nah, ini atau ini itu jadinya A pangkat M kurangi N. Jadinya seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat rumus seperti ini itu berarti ada 3 rumus ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang nggak paham ini rumus kayak gini tuh, ada yang nggak paham, malah ditulis semua. Kalau ada seperti ini itu bisa ditulis menjadi 3 bagian. A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M per A pangkat N. Nah, ini satu ya. Yang kedua itu bisa berarti begini: A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Bisa juga yang ketiga, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurangi N. Nah, kalau ada rumus yang sama dengannya ada ganda seperti ini ya, itu bisa berarti 3. Jadi boleh dipilih salah satu dari 3 ini. Jangan ditulis semua. Itu jangan ditulis sepaket semua, harus pilih salah satu gitu. Yang kedua, kalau pangkat sama, nah berarti ini ya, A pangkat N bagi B pangkat N. Nah, ini juga sama seperti tadi, bisa ditulis A pangkat N per B pangkat N, bisa ditulis A per B pangkat N. Nah, kalau ada sama dengan ganda seperti ini, itu artinya juga sama seperti ini tadi ya. Ya, sudah, ini saya tulis saja biar nanti lebih mudah memahami. Ini A pangkat N bagi B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Ini arti yang pertama. Yang kedua, A pangkat N bagi B pangkat N sama dengan A per B pangkat N. Yang ketiga, A pangkat N per B pangkat N sama dengan A per B pangkat N, gini dikurung. Nah, artinya ada 3 seperti ini. Nah, jadi dibedakan ya. Kalau yang bilangan pokok sama itu angka yang besar ya, angka yang ada di bawah itu yang sama. Kalau pangkat yang sama itu angka yang di atas ya, yang di atas itu ya, angka yang kecil yang ada di atas itu yang sama, yang ininya beda. Saya beri contoh misalkan seperti ini, 2 pangkat 3 ya,
kali 2 pangkat 4. Nah, ini kan yang sama kan angka yang di bawah. Berarti pakai rumusnya yang bilangan pokok sama, karena yang di bawah yang sama. Pakai rumusnya ini. Berarti 2 pangkat 3 tambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Seperti itu. Kalau contoh yang ini, nah itu seperti ini. 2 pangkat 3 kali 4 pangkat 3. Misalkan gini. Nah, yang sama kan yang atas. Nah, karena yang sama yang atas, berarti tinggal ini hasilnya. Nah, AB itu artinya dikalikan ya. 2 kali 4. Ya. 2 kali 4 gitu. Pangkatnya ditulis sekali aja. Hasilnya 2 kali 4 itu 8. Pangkatnya ditulis pangkat 3. Nah, untuk yang nomor 2, rumus yang kedua, teman-teman bisa dicoba sendiri gitu. Bisa dicoba sendiri nanti hasilnya gimana. Nah, kemudian kasus berikutnya, bagaimana kalau bilangan pokoknya sama tapi pangkatnya juga sama? Kalau ini tadi kan contohnya kan beda semua. Nah, bagaimana kalau sama semua gitu, pangkatnya sama, bilangan pokoknya sama? Misalkan seperti ini. 3 pangkat 6 kali 3 pangkat 6. Nah, coba pakai rumus ini, bilangan pokok sama ya. Ini bilangan pokoknya sama, sama-sama 3. Kalau pakai rumus yang bilangan pokok sama, jadinya kan gini, 3 pangkat 6 tambah 6 jadinya 3 pangkat 12. Tapi kalau pakai rumus pangkat yang sama, itu kan jadinya gini, 3 pangkat 6 kali 3 pangkat 6 sama dengan, nah kita pakai rumus pangkat yang sama, berarti pangkatnya nanti ditulis sekali. 3 kali 3 pangkat 6. Hasilnya 9 pangkat 6. Ini hasilnya 9 pangkat 6, ini hasilnya 3 pangkat 12. Nah, mana yang benar gitu. Nah, kalau ada seperti ini ya, ini itu sama-sama benar. Tapi kita lebih yang saya sarankan itu pakai yang ini. Yang bilangan pokoknya kecil, pangkatnya besar. Ini pun bisa diubah loh. 9 itu kan bisa diubah jadi 3 kuadrat. Nah, 6-nya kan ditulis sama dengan 3 pangkat 12, sama saja. Nah, jadi saya sarankan lebih efektif pakai yang bilangan pokok sama. Ya, kurang lebih demikian penjelasan saya kali ini untuk perbedaan rumus bentuk pangkat untuk bilangan pokok yang sama dengan pangkat yang sama. Jika masih belum paham bisa diulangi lagi videonya. Jika masih saja belum paham, ulangi terus sampai benar-benar paham. Jika masih mengalami kesulitan bisa ditanyakan di kolom komentar. Kalau misalkan mau dibahas materi lain juga bisa komentar di kolom komentar. Kurang lebih demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.